Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar olahraga. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini semakin berkembang. Benjamin Pavard mengaku sangat senang berada di Inter Milan dan menyebut Nerazzurri sebagai klub legendaris. Dalam sesi wawancara dengan media Prancis, Canal Plus, bek berusia 27 tahun itu juga menegaskan bahwa dirinya lebih menyukai peran bek tengah. "Saya sudah lama berada di Jerman. Saya menghabiskan 3 tahun di Stuttgart dan kemudian 4 tahun di Bayer, di mana saya memenangkan segalanya dan bermain dengan para pemain kelas dunia," ujar Pavard, seperti dilansir FC Internews. "Saya berkembang sebagai pemain di sana. Tetapi waktunya telah tiba untuk perubahan, menemukan negara baru dan budaya baru. Saya tahu Bayer telah memberi saya banyak hal. Terima kasih kepada mereka yang telah membuat saya menjadi pemain seperti sekarang ini, dan juga terima kasih kepada rekan satu tim saya di Prancis. Tetapi Inter adalah klub legendaris, dan musim lalu mereka berada di final Liga Champions. Apakah kehadiran rekan senegara seperti Olivier Giroud, Theo Hernandez, dan Mike Maignan di AC Milan telah memengaruhi keputusan Anda pindah ke Inter?" "Tidak juga, tidak. Memang benar Olivier dan Theo berbicara kepada saya tentang Italia. Saat saya pertama kali merasakan atmosfer di San Siro, terlihat jelas bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sungguh menyenangkan bermain untuk Inter." Pavard kemudian ditanya mengenai posisi terbaiknya. "Bermain sebagai bek tengah, di mana saya pertama kali memainkannya di Bayer bersama Nagelsmann dan kemudian dengan Tuchel dalam formasi 3 bek. Apakah Anda bisa bermain sebagai bek sayap juga di Inter?" "Saya belum bertanya kepada pelatih. Saya bermain dalam formasi 3 bek. Saya pernah bermain sebagai bek sayap sebelumnya, jadi kita lihat saja nanti. Tetapi posisi alami saya adalah di jantung pertahanan." Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez bisa menjadi pemain bergaji tertinggi di Liga Italia Serie A jika menandatangani perpanjangan kontrak dalam waktu dekat. Saat ini, pemain dengan bayaran tertinggi di Serie A disandanak oleh striker Juventus, Dusan Vlahovic. Rekan setimnya, yakni Wojciech Szczesny berada tepat di belakangnya. Kemudian disusul gelandang Inter, Hakan Calhanoglu, Alex Sandro, dan kemudian Lautaro Martinez. Nerazzurri dan Bianconeri adalah dua tim dengan tagihan gaji tertinggi di Serie A. Pada kontrak saat ini, penghasilan Lautaro termasuk di antara yang tertinggi di Serie A, namun belum tentu sepenuhnya mencerminkan statusnya di tim Inter atau fakta bahwa ia telah menjadi salah satu pemain paling menentukan di kasta tertinggi Italia. Lautaro saat ini sedang merintis dalam daftar pencetak gol terbanyak Serie A. Dia telah menorehkan 10 gol hanya dalam 8 pertandingan Serie A. Saat ini, sisa kontrak Martinez bersama Inter masih lama, yakni hingga akhir Juni tahun 2026. Namun Inter ingin mempercepat perpanjangan kontrak pemain andalannya tersebut. Pembicaraan kemungkinan akan dimulai pada pertengahan November tahun 2023 ini. Fakta bahwa selain kontribusinya di lapangan, Lautaro juga merupakan kapten Inter musim ini, yang membuat Inter ingin segera mengikat pemain Argentina itu dengan kontrak baru jangka panjang. Nerazzurri siap memberikan kenaikan gaji yang signifikan untuk mencerminkan status Lautaro di klub, melampaui batas gaji yang telah ditetapkan Inter. Oleh karena itu, menurut Gazzetta dello Sport, Lautaro tidak hanya akan menyalip Calhanoglu sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Inter, tetapi juga melampaui gaji Dusan Vlahovic sebagai pemain dengan bayaran termahal di Liga Italia. Selain itu, Inter juga menghargai Lautaro setidaknya 150 juta euro, dan oleh karena itu perpanjangan kontraknya saat ini menjadi prioritas mutlak bagi Inter.
Mantan gelandang Nerazzurri, Borja Valero mengklaim Inter Milan dan AC Milan adalah dua tim favorit untuk memenangi gelar Liga Italia Serie A alias Scudetto pada musim 2023-2024 ini. Dalam sesi wawancara dengan DAZN, Valero mengatakan bahwa kedua rival sekota tersebut akan bersaing ketat hingga akhir musim untuk meraih Scudetto. Hingga pekan ke-8 musim ini, AC Milan berhasil menguasai puncak klasemen sementara Serie A, dengan Inter yang berada di posisi kedua hanya terpaut 2 poin. Milan dan Inter ditakdirkan untuk bersaing hingga akhir, saya menganggap mereka sebagai favorit, ujar Valero. Sedikit di belakang mereka saya menempatkan Juventus, yang bisa mengambil keuntungan dari absennya mereka di kompetisi Eropa. Performa mereka mungkin tidak terlalu brilian, tapi efektif. Dan bagaimanapun juga, saya tidak bisa melupakan Napoli. Valero yakin Inter akan mampu mengatasi masalah kehilangan poin saat melawan tim yang lebih kecil di kandang sendiri, di mana hal ini terbukti menjadi masalah utama pada musim lalu. Sering terjadi kesulitan setelah tampil di Liga Champions. Mereka melakukan pendekatan yang salah saat melawan Sassuolo dan Bologna. Tapi saya pikir Inter telah memahami hal ini. Saya tidak akan khawatir. Apakah kekalahan telak 1-5 di laga Derby Milano justru menguntungkan AC Milan? Kita semua tahu betapa pentingnya pertandingan derby ini. Manajer manapun tidak akan rela kalah dalam kedua derby demi memenangkan Scudetto. Skor 5-1 itu berat bagi Milan, namun mereka mampu bangkit kembali. Bagi Pioli itu adalah sinyal yang sangat penting. Akan tetapi lebih penting untuk tidak membuat kesalahan saat melawan tim-tim kecil menengah, yang pada akhirnya poin-poin inilah yang paling penting dan membuat perbedaan. Ada kemajuan pesat dalam proses pemulihan cedera striker Inter Milan, Marko Arnautovic, sehingga bisa tersedia lebih cepat dari perkiraan. Pemain berusia 34 tahun itu mengalami cedera paha saat melawan Empoli di pekan kelima Serie A 2023-2024. Dia pun telah melewatkan 4 pertandingan terakhir Inter di semua kompetisi. Sejauh musim ini ia telah tampil sebanyak 5 pertandingan di Serie A sebagai pemain pengganti dan 1 kali menjadi starter di Liga Champions. Meskipun belum mencetak gol, dia berhasil menyumbang 1 assist pada pertandingan pembuka musim ini melawan AC Monza. Sky Sport memberikan update terkait perkembangan proses pemulihan Arnautovic, bahwa progres mengarah ke arah yang sangat positif. Laporan sebelumnya memperkirakan mantan striker West Ham dan Stoke City itu akan absen hingga akhir November. Namun staf medis klub kini optimistis dengan kondisi sang pemain, di mana Arnautovic bisa kembali tersedia di skuad Simone Inzaghi lebih cepat. Dia kini diperkirakan bakal kembali beraksi pada awal bulan November, yakni antara pertandingan melawan Atalanta dan laga tandang Liga Champions vs RB Salzburg. Terima kasih telah menyaksikan video channel ini, nantikan video-video selanjutnya.